polarity thinking menyambungkan bahkan menggabungkan dua hal yang paradoks di saat yang sama. Jadi optimis belum tentu loh kunci masuk tahun 2023. Pemimpin yang hanya berfokus pada satu kutub dan mengabaikan kutub yang lain sedang mengarah pada kehancuran. Jangan memilih ekspansi lalu kehilangan efisiensi. Jangan mengajar efisiensi tapi tidak ada ekspansi. Dua-duanya mesti jalan di waktu yang sama. Ini penting banget dan harus dikuasai oleh semua orang menghadapi 2023 dan seterusnya. Oke. Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Pertengahan bulan Desember 2022 sudah kita jelang, tinggal hitungan hari bahkan minggu lagi. Kita mudah-mudahan bisa dengan nyaman, kemudian juga penuh harapan serta antusiasme yang tinggi memasuki tahun 2023 yang konon kabarnya penuh dengan kegelapan secara ekonomi. Tetapi semua itu tidak lepas dari pemikiran-pemikiran strategis yang bisa dilakukan dan dikuasai oleh para manajer hingga level direksi serta pemilik perusahaan untuk bisa bermanuver di tengah disrupsi teknologi, digitalisasi, globalisasi, perang dagang, generation gap, perubahan perilaku pegawai dan konsumen, serta berbagai tantangan ekonomi lainnya. That's why kita perlu untuk membahas tentang polarity thinking dalam series yang ke-13, part yang ke-13 di series Leadership Habits and Culture Transformation. Tentunya bersama dengan founder and master teacher of TML, Ref Sales Trainer, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, and Organizational Culture Consultant. And he is Director of Capstone Asia Servitama and CSA. He is Mr. Eloy Zaluhu. Selamat malam Pak Eloy. Selamat malam dan good morning. Yeah. Ini saya bisa nebak nih, hari ini belum ada aktivitas lain setelah acara, terus langsung siaran ya. Coba mundur dikit. Tahu Pak. aja. Mundur. Iya. Ini bajunya masih baju yang tadi pas lagi. Ketahuan nih. Iya. Apa rangkaian acara apa tadi apa Eloy? Ya, jadi tadi training seharian Mas Daril dengan Manulife Indonesia. Sesi pagi saya bicara tentang leadership, lead your team untuk leader-leader di Manulife. Dan siang sampai sore hari saya bicara tentang winning habits. Yes. Dan juga ada communication skills di dalamnya. So, ini baru nyampe di tempat kita siaran ini Mas Daril. Ya udah, jangan lupa untuk minum ya Pak Eloy ya. Air putih itu diperlukan tubuh. Baik, Pak Eloy, kita coba fokuskan ke polarity thinking. Mungkin ada satu pertanyaan besar ya, karena ini bicara masalah lanjutan pembahasan Rabu pekan lalu tentang strategic leadership. Nah, the keywords-nya adalah kenapa polarity thinking itu merupakan bagian dari strategic leadership yang paling penting yang perlu dikuasai setiap manajer, direksi, bahkan pemilik perusahaan. Oke, kita tipis-tipis dulu review yang kita bahas pekan lalu, Pak Eloy. Thank you Mas Daril. Kita review minggu lalu, pekan lalu kita sudah bicara strategic leadership. Oke. Kita sudah membahas apa itu strategic leadership. A planning is not a strategy. Kemudian kita bicara peran pemimpin strategis itu, khususnya di tengah VUCA, itu apa sih? Nah, minggu lalu itu kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh CCL, Center for Creative Leadership. Ada 5. Yang pertama adalah leading change, memimpin perubahan. Itu peran strategic leader yang pertama. Yang kedua, mentransformasi budaya. Karena apa? Ya karena perubahannya luar biasa, Mas Daril.
yang bisa jadi strategi kita hanya bertahan 3 bulan sudah obsolete karena ada kebijakan baru dari pemerintah atau di dalam industri, atau jangan-jangan ada undang-undang yang baru yang membuat kita harus berubah strategi. Ya kan? Jadi harus shaping culture, transform culture. Yang ketiga, itu bagaimana memanfaatkan yang disebut sebagai paradoks atau pertentangan, leveraging polarities. Nah, minggu lalu kan saya bilang, kita jangan bahas sekarang ya, kita bahas minggu depan. Nah, ini yang kita bahas nih, namanya polarity thinking. Tapi minggu lalu kita sudah berbicara mengenai motivasi, spending boundaries, menembus batas, dan eksekusi. Itu sudah kita bahas minggu lalu. Nah, kali ini kita fokus pada polarity thinking saja, memanfaatkan hal-hal yang bersifat paradoks. Demikian, Mas Daryl. Oke, berarti kalau pekan lalu kita udah bahas tentang esensi atau dasar tentang pengertian strategic leadership itu apa, planning is not a strategy itu kenapa, peran pemimpin strategis itu seperti apa. Nah, ini berarti sebenarnya ada hubungan ya tentang polarity thinking yang sempat kita tunda pada pekan lalu ya, Pak Eloy ya? Exactly. Oke, baik. Tapi tanggung untuk lanjutin? Nah, sedikit saya mau menyinggung nih dan juga mengajak seperti itu untuk bisa bergabung. Kami berikan kesempatan Anda untuk berkomentar. Silakan di 0812 11 12 959. Dan jangan lupa saya Daryl Adam dan juga Pak Eloy Zaluhu live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Jadi buat Anda yang mau berkomentar di sana, para City Emers, para Smart Listeners yang ingin berkomentar, boleh di sana. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pak Eloy, ini tanggung saya mau lanjutin tentang apa yang penting kita bahas tentang polarity thinking, karena saya berpikir Pak Eloy pasti punya banyak contoh konsep polarity thinking dari personal, mungkin karena ini baru pertama kalinya, ya nanti kita bahas lebih detail ya. Singkat dong respon dari acara tadi seperti apa Pak Eloy, agar bisa jadi satu pembahasan dan juga gambaran nih Pak Eloy ini sebelum kita break di sesi pertama. Yes, jadi bahkan polarity thinking itu juga tadi sedikit-sedikit saya juga bukakan ke teman-teman, karena saya sangat percaya ya Mas Daryl, menghadapi tahun 2023 dan seterusnya itu, polarity thinking ini merupakan keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh semua orang, khususnya orang-orang yang disebut sebagai leader. Tim leader, supervisor, manager, apalagi di level direksi. Karena polarity itu kan bicara mengenai ada 2 hal yang paradoks. Dan seringkali kita memilih A dan kita tidak memilih B, padahal seharusnya kita memilih A dan kita memilih B, dan itu ternyata nggak gampang. Nah, itu untungnya saya sudah mulai memikirkan ini sejak tahun 2000. Walaupun waktu itu saya malah belum belajar polarity thinking, itu saya belum paham. Walaupun setelah saya belajar sekarang sudah ada. Sebetulnya kan TML itu adalah implementasi dari polarity thinking itu. Tapi saya baru paham setelah saya belajar ilmu ini, yang saya merasa ini penting banget dan harus dikuasai oleh semua orang menghadapi 2023 dan seterusnya. Oke, kalau gitu tahan ya. Ini teasingnya ya. Nanti konsep atau contohnya dijabarkan di sesi berikut, Pak Eloy. Oke, kita break sebentar. Nanti kita sambung lagi di program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Tetap bersama kami. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per 1 hari training, bahkan lebih.
Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified theocentric motivator and rave sales trainer. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pembahasan tentang polarity thinking baru saja kita mulai ya, bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, Director of Capstone Asia Servitama CSA. Dan ini sudah masuk di part yang ke-13 dari rangkaian Leadership Habits and Culture Transformation. Nah, jadi bagi Anda yang mungkin ingin memahaminya, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Pak Eloy Zaluhu dari series yang dari part yang pertama sampai dengan part 13, videonya kami simpan rapih di kanal YouTube Smart FM. Jadi Anda bisa coba buka kanal YouTube Smart FM dan ketik saja Smart Motivation, itu akan muncul semua videonya. Tapi jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita semangat terus memberikan video-video terbaru yang senantiasa kami upload di kanal YouTube Smart FM. Baik, Pak Eloy, tadi sempat tertahan tentang contoh yang harus disampaikan juga, karena ini kan semua berhubungan dengan sebuah konsep ya, yang namanya polarity thinking dari personal. Nah, gimana Pak Eloy? Yes, Mas Daryl, smart listeners, dan sahabat TML. Gini ya, secara sederhana, polarity thinking itu dapat dipahami ketika Anda dan saya, teman-teman semua itu diminta untuk memilih antara sisi A atau sisi B, antara spiritual atau motivasi dunia. Saya ingat Mas Daryl, tahun 2008, buku saya yang pertama, judulnya itu A Cup of Motivation. Saya terbitkan sendiri untuk menjadi wedding gift. Jadi orang yang datang pada pernikahan kami memberikan souvenir dengan buku itu. Lalu kemudian nanti tahun 2010 diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Nah, waktu diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, saya meminta endorsement. Ya kan? Dari beberapa trainer, dari beberapa leader, dari beberapa coach consultant. Ada loh yang mengatakan, Eloy, don't ever try. Jangan pernah mencoba menyatukan antara spiritual dengan motivasi, karena nggak akan pernah nyambung. Spiritual itu miliknya pemimpin agama. Spiritual itu hanya berlaku di institusi agama. Jangan dibawa ke dunia bisnis. Nggak mungkin bisa. Bisnis itu ya kamu tahu sendiri. Jangan ngomong spiritual lah di sana. Bohong, nggak mungkin. Gitu loh Mas Daryl. Sementara ketika juga kita bicara motivasi, banyak juga loh yang saya kenal sendiri. Orang-orang yang mengerti spiritual ngomong begini, motivasi itu sesat. Nggak usah dibawa ke wilayah spiritual. Itu kan pemikiran orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Loh, kata siapa? Gitu loh. Jadi justru polarity thinking itu mau mengatakan begini. Ini ada dua kutub yang berbeda. Satukan. Karena kalau tidak, pasti akan rugi. Di dalam spiritual, ada yang harus menerangi konsep motivasi dong. Kalau nggak kebablasan ini. Tapi juga di dalam ilmu motivasi, misalnya cara kerja otak, bagaimana kita memahami pikiran bawah sadar, itu harus dipahami di level spiritual. Tapi gara-gara ada orang yang hanya memilih salah satunya, malah mereka ya kerugian banyak. Sehingga theocentric motivation, apalagi ditambah dengan leadership, itu ternyata polarity thinking. Walaupun dulu ketika memikirkannya, aku nggak tahu bahwa itu polarity thinking. Aku tahunya itu integrasi. Nah, integrasi itu berarti polarity thinking menyambungkan, bahkan menggabungkan dua hal yang paradoks di saat yang sama. Demikian Mas Daryl. Jadi bisa dikatakan pemahaman tentang polarity thinking ini lebih mengacu kepada sesi motivasi bahwa para pemimpin itu harus mampu bermanuver secara efektif ya Pak Eloy ya,
Apalagi di tengah keadaan yang VUCA ini ya. Belum lagi ada disrupsi teknologi, kemudian juga digitalisasi, perang dagang, generation gap. Seperti itu ya? Sangat, Mas Daryl. Jadi memang di tengah-tengah kondisi VUCA yang Mas Daryl sebutkan tadi, Ya. tidak bisa lagi hanya memilih satu pilihan. Gini, saya jelaskan contoh-contoh yang paling sederhana ya, Mas Daryl ya. Oke. Jika smart listeners, sahabat TML, diminta untuk memilih antara menarik nafas atau menghembuskan nafas, jelas smart listeners tidak dapat memilih salah satunya. Ya iya dong. Karena begitu Anda memutuskan hanya menarik nafas, tekanan untuk menghembuskan nafas menjadi tak tertahankan. Bahkan ironisnya nih, bahkan kalau Bapak dan Ibu, teman-teman, memungkinkan untuk tetap menarik nafas, tubuh Anda akan kelebihan beban karbon dioksida sehingga bisa menyebabkan kematian. Nah, polarity thinking itu seperti itu. Kalau dulu di zaman kuno atau kita mengenal ada yang disebut sebagai yin and yang. Oh ya. Nah, ini konsep filosofi Tionghoa yang biasanya digunakan untuk apa? Untuk mendeskripsikan sifat kekuatan yang saling berhubungan tapi berlawanan, dan bagaimana yang berlawanan itu saling membangun satu dengan yang lain. Ini penting, nanti kita lihat beberapa contoh dalam dunia bisnis. Oke, Pak Eloy. Kalau dari analogi yang Pak Eloy sampaikan, ada menyinggung tentang konsep yin and yang ya. Itu kan dua konsep yang sebetulnya harus bisa bersimbiosis, bermutualis, saling membantu, saling menguatkan. Nah, kita masuk ke zaman sekarang nih Pak Eloy nih. Yes. Jadi, kalau menurut konsepnya dari polarity thinking ini, bisa dibilang sebagai bagian dari strategic leadership. Apakah memang itu punya konsep yang bisa dijabarkan di pembahasan kali ini Pak Eloy? Dan bagaimana kira-kira konsepnya? Oh yes. Karena polarity thinking adalah bagian dari strategic leadership. Oke, jadi saya ulang ya Mas Daryl. Strategic leadership itu kita sudah bahas minggu lalu. Bagian dari strategic leadership itu namanya polarity thinking. Nah, di tengah dunia yang sedang menggemparkan dengan tantangan dan perubahan ini, pemimpin yang hanya berfokus pada satu kutub dan mengabaikan kutub yang lain sedang mengarah pada kehancuran. Contoh, kita terlalu berfokus pada pemberian penghargaan kepada individu misalnya. Karena individu ini supaya mereka berjuang mencapai target penjualan. Dan pada saat yang sama, akhirnya kita mengabaikan kerjasama tim. Jangan heran, di dalam perusahaan tidak ada kolaborasi. Kenapa? Karena fokusnya hanya memilih di individualnya saja yang kita berikan penghargaan. Tapi, kita kemudian berayun ke arah kerjasama tim. Kita merasa, no. Ini masalah terlalu besar. Nggak mungkin bisa diselesaikan oleh individu. Jadi akhirnya sekarang kita fokus pada apa? Pada pemberian penghargaan kepada tim. Dan kita menghiraukan kontribusi individu. Maka kita juga kemudian menemukan, kenapa sekarang di level individunya jadi kurang bagus ya performance-nya. Jadi nggak bisa memilih Mas Daryl, justru itu ya saya akuin. Pemahaman seperti ini membuat khususnya yang menyebut diri sebagai leader, pemilik perusahaan, itu tekanannya tinggi sekali. Tekanannya itu loh, karena kita memilih salah satu aja tentangannya udah luar biasa, apalagi sekarang disuruh mikir dan membuat keputusan, mencari solusi, di mana kita harus bisa berpikir secara polaritas, paradoks. Maka Mas Daryl, tadi yang saya sebut di awal, Center for Creative Leadership mengatakan kalimat yang bagus sekali. To be successful in today's environment, leaders must leverage the value of each rather than
viewing them as either or. Artinya, untuk berhasil di lingkungan bisnis seperti saat ini yang disebut sebagai VUCA, generation gap, perubahan harapan ekspektasi konsumen dan pegawai, quiet quitting, maka para pemimpin harus memanfaatkan kekuatan dari masing-masing pilihan yang ada. Dan tidak melihat masing-masing pilihan itu sebagai pilihan terlepas dari pilihan yang lain. Dan jujur Mas Daryl, saya tuh bertemu dengan banyak klien-klien ya, dan bicara ke arah seperti ini masih banyak yang nggak nyambung sih Mas Daryl. Iya. Tetapi itu memang tantangannya, karena memilih salah satu tidak memungkinkan. Harus memilih dua-duanya. Demikian Mas Daryl. Wow, ini makin seru nih. Emang betul sekali sih Pak Elo ya. Kadang-kadang kita dihadapkan dengan sebuah dilema ya, menentukan mana yang kita pilih. Apalagi ini berhubungan dengan seorang pemimpin yang kadang-kadang tergoda untuk memberikan satu pilihan hanya kepada satu yang menurutnya itu bagus. Padahal akan punya potensi kehilangan hal lain yang sebetulnya lebih penting. Ini saya masih penasaran, ini konsep hasil pemikiran siapa sih? Tapi nanti kita bahas ya. Iya benar-benar. Kita udah jauh-jauh. Iya, karena kalau kita tidak bisa mencermati kata demi kata yang disampaikan, termasuk esensinya, ini akan blur gitu loh. Ya. Nah, sedangkan konsep yin and yang itu mengajar kita untuk seimbang. Ya seimbang kan berarti kan harus mempertimbangkan dua-duanya. Ya. Makanya pemimpin sekarang lebih condong ke yang satu, padahal yang ini tuh lebih oke sebetulnya. Nah, kita akan bahas tentang siapa sih yang punya konsep pemikiran ini. Tapi nanti sesi ketiga ya Pak Eloy. Yes. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Oke, sebelum para pemimpin, para leaders, dan juga para executive director bingung ya dengan konsep ini, saya ada yang wakilinnya karena tadi Pak Eloy bilang katanya, ini sebenarnya konsepnya itu analoginya sama dengan yin and yang ya, konsep filosofi Tionghoa yang biasanya digunakan untuk bisa describe sifat kekuatan yang saling berhubungan dan berlawanan di dunia ini. Bahkan kadang-kadang para pemimpin itu suka salah gitu loh, intuisinya tuh agak-agak kurang bisa maksimal untuk menentukan mana yang penting dan mana yang tidak. Nah, tambah serunya adalah, emang betul, kadang-kadang mereka tuh tergoda untuk milih satu dan kemudian malah kehilangan hal lain yang sebetulnya lebih penting bagi sebuah organisasi. Tapi kita mesti telah nih Pak Eloy, ini datang dari siapa sih sebetulnya konsep yang berhubungan dengan polarity thinking ini? Siapa kira-kira creator thinking ya Pak Eloy? Saya nggak bingung ya Pak Eloy ya? Iya dong, saya membayangkan ya tahun 2023 23 ya. 23, bahkan
2090 Jauh bener. ketika ada generasi saat itu nanti yang membahas theocentric motivation and leadership. Lalu ada yang bertanya, ya tapi siapa yang mikirin itu? Iya, iya, iya. Nah, jadi kita juga mesti mengingat ada orang bernama Barry Johnson. Pada tahun 1975 mulai memikirkan konsep ini. Awalnya yang dipakai adalah polarity map. Polarity map. Tetapi kemudian dalam pengembangannya menjadi polarity thinking. Yang ya tadi artinya paradoks, sesuatu yang dilematis. Paradoks itu kan sesuatu yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan, tetapi sebetulnya mengandung kebenaran dan saling terhubung satu dengan yang lain. Sehingga polarity thinking ini banyak digunakan dalam bisnis, pemerintahan, militer, pendidikan, dan bahkan juga di tingkat individu. Sehingga penemunya tuh ngomong begini ya, polarity thinking adalah seni. So it's an art, Mas Daryl. Saya berharap ya para pendengar kita tuh tidak melihat pemahaman ini 1 + 1 sama dengan 2, tetapi ada seni di dalamnya. Jam terbang dibutuhkan. Ya toh? Seni apa? Seni memanfaatkan 2 peran atau 2 sisi yang berlawanan. Tetapi sebetulnya sisi yang berlawanan ini mendukung pencapaian suatu tujuan. Seakan-akan kalau kita tuh nggak melihat dari sisi seni, pasti ada yang bertanya, loh, Om Eloy minggu lalu kan ngomong, yang namanya strategik, menurut para ahli, itu memilih satu. Ya toh? Yang paling penting untuk dilakukan. Loh, kok sekarang dikatakan bahwa bagian dari strategic leadership adalah polarity thinking. Ya memang memilih satu. Tapi ingat ya, waktu memilih satu itu hati-hati karena jangan-jangan hal yang tidak Anda pilih itu justru memberikan kontribusi bagi perusahaan Anda. Sehingga minggu lalu kita sudah berbicara yang paling gampang SWOT analysis. Itu nanti bisa menggunakan balance scorecard atau sekarang OKR dan seterusnya. Tetapi kembali kepada Barry Johnson, beliau menggambarkan polarity thinking itu situasi di mana ada kebenaran dan kebijaksanaan di lebih dari satu sisi. Masing-masing pihak, masing-masing sisi, masing-masing titik tidak lengkap tanpa kehadiran, kebijaksanaan, dan masukan dari titik dan sisi lain. Semakin mendalam nanti ketika kita lihat contoh-contoh berikutnya, Mas. Ini saya makin jelas nih ya, saya makin jelas pemahaman tentang polarity thinking. Jadi bisa dibilang begini, kalau ada kebenaran dan kebijaksanaan di lebih dari satu sisi ya Pak Eloy, masing-masing pihak ini tidak lengkap tanpa adanya kebijaksanaan dan masukan dari pihak yang lain. Begitu maksudnya? Iya kan? Iya. Ini pada kuliah malam loh, tapi Mas Daryl ini konsentrasi penuh. Gila. Boleh. Biar lebih sharp lagi, tajam lagi. Kasih contoh lain deh, biar ada perbandingan Pak Eloy. Saya itu ngobrol dengan klien. Dan klien mengatakan begini. Dan kami diundang untuk berbicara di bulan Januari, di kick off-nya mereka. Karena yang beliau hadapi begini. Saya itu ngomong kepada tim, di tengah-tengah ekonomi global yang katanya lagi slowing down, dan kita juga mengalaminya, 2023 kita ekspansi. Ketika kompetitor mengatakan dunia sedang mengalami krisis global, mari kita buktikan kita ekspansi. Nah, waktu manajer-manajernya mendengar begini, oke, kita ekspansi, berarti kita akan investasi dan mengeluarkan uang. Tapi kalimat setelah kita ekspansi, owner, pemimpin mengatakan begini, perhatikan, 2023 kita harus efisiensi, kurangin biaya. Ada dua hal ya. Bingung Om, bingung. Yang satu ekspansi, yang satu efisiensi. Tapi justru inilah polarity thinking. Kapan ekspansi,
kapan efisiensi, justru itulah yang paling dipentingkan di dalam konsep ini. Jadi jangan berpikir kalau ekspansi berarti jor-joran ngeluarin duit dong. Enggak. Jangan berpikir kita efisiensi dong, maka kita nggak boleh ekspansi. Enggak juga. Justru bagi perusahaan yang gembar-gembor, ayo kita perusahaan yang inovatif. Tapi di tengah-tengah krisis, nggak ekspansi apapun, justru mereka akan kehilangan momentum. Kenapa? Karena karyawan nggak akan percaya lagi ketika mereka mengatakan kita perusahaan yang inovatif, kita adalah perusahaan yang berani, tetapi nggak ada ekspansi apa-apa. Semuanya budget training dipotong, budget marketing dipotong. Tapi ingat Bapak dan Ibu juga ketika mengatakan ayo kita ekspansi, bukan berarti jor-joran. Bisa jadi ada training yang memang masih di-cut. Bisa jadi ada marketing, budget, promosi yang memang masih di-cut. Nah justru ini yang dibutuhkan. Jangan memilih ekspansi lalu kehilangan efisiensi. Jangan mengajar efisiensi tapi tidak ada ekspansi. Dua-duanya mesti jalan di waktu yang sama. Cakep betul. That's why polarity thinking itu penting ya Pak Eloy ya. Waduh ini. Now, izin Mas Daryl. Ya. Manajer-manajer yang punya polarity thinking inilah yang dibutuhkan di berbagai organisasi saat ini. Minimal. Ketika CEO di kick off meeting, di annual meeting, di akhir tahun ini, di awal tahun depan, ketika CEO mengatakan, ayo, let's go. Mereka ngerti, let's go itu bukan berarti tanpa kehati-hatian. Tetapi ketika CEO atau owner mengatakan, hey, semua harus hati-hati. Karena ekonomi gelap, bukan berarti semuanya diam. Bagaimana di saat kita lagi berlari, itu kita harus sangat hati-hati. Bagaimana ketika kita sedang sangat hati-hati, kita sedang berlari. Oh, polarity thinking, ilmunya tinggi sekali. Jadi ini sebetulnya sebuah tantangan bagi para pemimpin ya Pak Eloy ya. Yang notabene-nya itu adalah melatih diri sendiri, si pemimpin itu sekaligus bisa membimbing karyawan atau pegawainya untuk punya polarity thinking. Begitu, Pak Eloy? Oh man, this is good. Betul banget Mas Daryl. Justru tantangan bagi para pemimpin adalah bagaimana melatih serta membimbing anggota tim. Untuk mulai dari knowing dulu dah. Karena Mas Daryl ada 3 tahapan kan. Know, do, be. Setuju. Jadi knowing dulu, baru nanti doing, mengimplementasikan. Dan kalau sudah diimplementasikan sekali 2 kali bisa salah loh Mas Daryl. Bisa salah loh. Tetapi kalau sudah belajar, berlatih, lama-lama menjadi being, itu polarity thinking itu sendiri sudah menjadi bagian dari culture berpikir di dalam perusahaan itu. But at least ini disampaikan dulu, ini menjadi salah satu topik training kami di 2023. Polarity thinking untuk seluruh supervisors, manager sampai level direksi. Ini mesti digaungkan dulu bahwa jangan memilih efisiensi dan kehilangan ekspansi. Jangan memilih ekspansi dan kehilangan efisiensi. Dua-duanya mesti berjalan. Bahwa nanti implementasinya itu butuh jam terbang, yes. But at least seluruh karyawan, apalagi tim leader, supervisor, manager, and above, ketika CEO berkata, ayo kita ekspansi, bukan berarti dia tidak ada kehati-hatian. Tapi waktu CEO mengatakan, ayo efisiensi, bukan berarti semuanya tidak boleh berpikir kreativitas dan inovasi. No! At least knowing-nya dulu, knowledge-nya dulu. Itu disampaikan nanti sambil jalan dengan bimbingan, jam terbang akan semakin terlatih. Baik. Ini saya coba menghubungkan ya. Beberapa saat yang lalu Pak Eloy itu sempat menyinggung apa ya namanya kalau nggak salah paradoks Stockdale ya kalau nggak salah. Stockdale. Ya benar ya. Paradoks Stockdale. Sama nggak sih sebenarnya Pak Eloy?
Ya, benar. Sama Jadi, berarti. ya mirip banget Mas Daryl. Betul. Gini ya, polarity thinking itu kita pernah bahas dalam istilah yang berbeda, namanya yaitu paradoks Stockdale. Stockdale. Ya, ya. Ini nama merujuk pada Laksamana atau Admiral Jim Stockdale yang merupakan perwira militer Amerika Serikat berpangkat paling tinggi di kamp tawanan perang Hanoi Hilton selama masa puncak perang Amerika dengan Vietnam. Namanya Jim Stockdale dan dikenal dengan teori atau Stockdale Paradox. Kan tadi saya bilang polarity itu bersama dengan paradox atau sama dengan dilema. Dua hal yang kayaknya berlawanan, tetapi sebetulnya saling membutuhkan. Nah, saya sampaikan sedikit, tetapi ini waktunya nggak cukup. untuk Kan aja. istirahat nih, break. Kita sambung dulu. Mau minum kopi silakan, ngopi dulu, santai dulu. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya karena ini semakin mendalam ya pembahasan tentang polarity thinking. Ini sama dengan istilah yaitu paradox Stockdale. Nanti dikisahkanlah tentang hal tersebut. Sama nanti terakhir kita perlu tahu juga nih tentang konsep implementasi dari TTL. Dan katanya ini adalah implementasi dari konsep polarity thinking. Bagaimanakah penjelasannya? Nanti kita bahas di sesi terakhir. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Ya baik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, Director of Capstone Asia Servitama dan CSA tentang polarity thinking ya. Nah, polarity thinking ini adalah series part yang ke-13 dari rangkaian seri Leadership Habit and Cultural Transformation. Jadi buat Anda yang mau belajar dari seri pertama, part pertama sampai dengan part ke-13, silakan Anda bisa coba buka kanal YouTube Smart FM dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Oke, Pak Eloy, tadi kan sempat disinggung ya, walaupun belum rampung ini, saya masih penasaran dengan istilah-istilah yang sepertinya saling bersinggungan satu dengan yang lainnya, yaitu polarity thinking dan juga ada apa tadi paradox Stockdale ya. Boleh? Ya, lanjutin dulu karena saya berpikir gini loh, ujung-ujungnya Pak Eloy pernah menyampaikan bahwa TTL ya itu adalah implementasi dari konsep polarity thinking. Nanti pasti saya yakin ini akan bersinggungan nih satu dengan yang lainnya dan juga saling terhubung nih. Kita mulai dari paradox Stockdale dulu, Pak Eloy, silakan. Baik, thank you Mas Daryl. Tadi saya sudah sampaikan bahwa paradoks Stockdale itu merujuk kepada Jim Stockdale
Ya. yang merupakan perwira militer Amerika Serikat, ya, berpangkat paling tinggi di kamp tawanan perang Hanoi Hilton selama masa puncak perang Amerika Vietnam. Oke. Nah, beliau disiksa, ditawan 20 kali lebih selama disiksa 20 kali lebih selama di penjara 8 tahun. Tahun 1965 sampai 1973. Nah, Stockdale menjalani perang tanpa ada hak tawanan, tidak ada tanggal pembebasan pasti, dan tidak ada kepastian apakah dia akan selamat untuk melihat lagi keluarganya. Tapi Stockdale selamat. Nah, kemudian setelah dia kembali ke negaranya, dia diwawancara oleh orang bernama Jim Collins. Dan cerita ini dimasukkan di dalam buku Jim Collins yang sangat terkenal itu berjudul Good to Great. Karena Jim Collins bertanya kepada Stockdale, apa yang membedakan orang-orang yang selamat selama penyiksaan di tawanan itu dan ada orang-orang yang ternyata meninggal dunia. Dan dia mengatakan, oh gampang. Loh, kok gampang? Mudah menjawab itu. Loh, yang selamat jadi siapa? Ya, yang dia menjawab gini. Kita mulai dulu bagi mereka yang tidak selamat. Loh, terus yang tidak selamat itu siapa? Mereka yang optimis. Loh, maksudnya apa? Jim Collins sampai nggak bisa meneruskan pertanyaan berikutnya. Diam. Mereka yang tidak selamat di dalam tawanan itu adalah mereka yang optimis. Maksudnya apa? Jim Collins bertanya. Yang mereka yang percaya bahwa mereka akan bebas di akhir tahun nanti. Atau mereka akan bebas di pertengahan tahun nanti. Tapi akhir tahun tiba, nggak bebas. Mereka berpikir kita pasti akan bebas di pertengahan tahun. Pertengahan tahun nggak bebas. Putus asa. Ada yang bunuh diri, ada yang mati, dan seterusnya. Jadi optimis belum tentu loh. Kunci masuk tahun 2023. Tapi jangan berhenti di sana. Makanya ini bagian dari polarity thinking. Orang kan berpikir, oh jadi kalau kuncinya bukan optimis, berarti pesimis dong. Lawan dari optimis bukan pesimis. Karena juga orang yang pesimis, ya mati juga. Loh, jadi siapa yang bertahan? Tidak optimis, tidak pesimis. Atau di satu sisi, dia optimis sekaligus pesimis dalam kalimat Stockdale begini. Kita bergula dengan tantangan-tantangan hidup. Maka paradoks Stockdale mengajarkan supaya Anda dan saya harus mempertahankan keyakinan optimis bahwa Anda dan saya akan bebas dan menang pada akhirnya. Itu optimis. Sekaligus. Nah, jangan lupa. Sekaligus tulus ikhlas. Menghadapi fakta-fakta terbrutal dari realitas terkini. Bahwa perjuangan Anda dan saya masih panjang. Dan bahwa kita tidak akan bebas dalam waktu dekat. Sepertinya pesimis. Polarity thinking atau berpikir secara paradoks seperti itulah yang terbukti ampuh untuk keluar dari kesulitan apapun. Bukan dalam kondisi lunglai, tapi justru kondisi yang sangat kuat. Nah, tulus ikhlas ini yang agak sulit ya Pak Eloy ya untuk jadi sebuah optimisme ya. Tapi itu memasuki tahun 2023. Orang yang terlalu optimis, we can make it, pasti bisa. Be very careful. Tapi orang juga yang pesimis, ini mati dah, wah gelap dah nih. Nggak bisa. Jadi masih dua-duanya. Di satu sisi, we can make it, pasti bisa. Di saat yang sama, tulus ikhlas. Kalau ternyata selama 2023 kita belum bisa memanen semua motivasi, semua usaha kerja keras kita, malah makin nyungsep, harus tulus ikhlas. Jadi di satu sisi optimis, di satu sisi tulus ikhlas. Ada orang mengatakan, lu pesimis banget. Yakin dong bahwa 2023 kita pasti akan jadi pemenang. Don't do that. Don't do that. Dua-duanya mesti hadir. Optimis,
Satu sisi yang lain ikhlas menghadapi segala gempuran tantangan, termasuk kalau harus kehilangan pekerjaan dan kehilangan orang yang disayangi. Ikhlas, tetapi di tengah-tengah keikhlasan, optimis, hari esok pasti lebih baik. Baik. Nggak pernah cukup ya kita bahas masalah apapun ya di program 1 jam ini Pak ya. Oke, ini tinggal 4 menit loh Pak Eloy, saya lanjutkan tanggung, tapi kalau Pak Eloy mau melanjutkan silakan sekalian konklusinya Pak Eloy agar terbentuk satu benang utuh bahasan kita malam ini. Silakan. Mas Daryl tadi menyinggung TTL, Theocentric and Transformational Leadership. Yang mana itu menjadi bagian terpenting dalam buku yang sedang saya rampungkan penulisannya. Mohon doa dari semua sahabat, semua listeners, sahabat TML, supaya saya diberikan kesehatan, berpikirnya jernih, supaya di akhir tahun ini saya bisa menyelesaikan naskah. Amin. Itu adalah bagian dari polarity thinking. Kalau TML tadi spiritual, tetapi juga ada motivasi. Tetapi di dalam dunia kepemimpinan, kepemimpinan itu mesti punya karakter sekaligus kompetensi. Now, theocentric itu bicara karakter. Transformational itu kompetensi. Dua-duanya harus dipilih. Jangan kita berpikir karakter, jujur, integritas, menggunakan hati dalam kita memimpin. Kita lupa bahwa mesti ada strategic and execution. Supaya kita bisa melakukan transformasi. Mesti ada yang namanya problem solving and decision making. Mesti ada yang namanya innovation and continuous improvement. Itu masih ada, tapi teman-teman yang terlalu demen banget dengan hal-hal yang teknikal, problem solving, execution, tapi lupa bahwa ada sisi lain itu loh, namanya karakter. Kalau enggak nanti kita akan mudah sekali jatuh di dalam berbagai macam ya ujian, godaan, cobaan, menghalalkan segala cara, sehingga banyak pemimpin jatuh bukan karena kurang kompeten, tapi kurang karakternya. Karakternya lemah. Tapi banyak orang di luar sana karakternya keren banget. Mau dikasih 10 juta, minta 10 juta untuk dia, let's say, nyuap, dia nggak mau. Ya kan? Tapi dia bisa mendapatkan banyak, ya keuntungan miliaran, dia nggak mau. Tapi dia nggak punya kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar. Tapi ada orang kompetensi di pasar bagus banget. Tetapi dari sisi integritas lemah. Dua-duanya ini masih hadir. Dan itu yang kuperjuangkan bersama dengan seluruh tim dan Certified Theocentric Motivator sejak tahun 2000, Mas Daryl. Saya meninggalkan pekerjaan tahun 2003 dan tahun 2005 saya memutuskan all out. Ini sudah 20 berapa nih? 17 tahun, mau 18 tahun. Untuk ngapain? Dia mengajak semua orang yang concern dengan hal ini. Bahwa di satu sisi, yes, kemampuan, kompetensi bisnis, business acumen, strategi, execution, penting. Tetapi karakter harus diutamakan. Tetapi orang-orang yang demen banget bicara karakter. Ingat, ada kompetensi. So, theocentric and transformational leadership. Karakter dan kompetensi adalah implementasi dari polarity thinking. Jangan pilih hanya salah satu. Dua-duanya. Jangan hanya optimis. Tetapi juga ada keikhlasan kalau ternyata 2023 kita harus menghadapi berbagai macam kondisi yang brutal. Tetapi di tengah-tengah kondisi brutal, harus selalu optimis bahwa hari esok pasti lebih indah. Oke, baik. Wow, harus kita akhiri perbincangan malam hari ini tentang polarity thinking. Sudah jelas ya apa dan bagaimana tentang polarity thinking. Kalau Anda tertinggal video ini, silakan tayang ulang kembali di kanal YouTube Smart FM. Ketik saja Smart Motivation. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluhu, inspire people, develop leaders, and transform organizational culture. Sampai jumpa.
Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert, and Performance Consultant. Terima kasih.